Min rahimakumullah. Siapa yang orang-orang yang sombong pada dahulu, wafat mereka juga, mati mereka juga. Korun, orang kaya bermewah-mewah, yang mana memiliki harta yang melimpah, angkuh, sombong, takabur, semua tinggal. Dia pun wafat dan mati. Itu Korun. Siapa yang orang yang angkuh dan sombong? Firaun mati. Yang sombong, yang angkuh, yang orang dahulu, Raja Namrud mati. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqul haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraba lana mathala wa nasiya khalqah. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi anshaha awwal marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita memulai materi khutbah Jumat pada hari ini, khotib berwasiat kepada diri khotib dan berwasiat kepada jemaah sekalian. Marilah kita kuatkan nilai takwa kita kepada Allah. Marilah kita junjung takwa kita kepada Allah. Dan marilah kita bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidup pada saat sekarang ini kita jalani, yang mana kehidupan ini hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Begitulah proses kehidupan ini. Yang mana dalam materi khutbah Jumat ini adalah, yaitu zikrul maut. Ingat diri kita kapan kita wafat dan kapan kita mati bila ajal telah tiba. Maka inilah kita peringati pada hari ini, mengingatkan setiap waktu, setiap luang yang kita ingatkan pada diri kita.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan kita ini, kita hidup sementara saja. Setiap permulaannya mesti ada pengakhirannya, mesti ada yang penghabisannya. Yang punya awal mesti ada punya akhir. Maka dari sekarang apa yang kita persiapkan dalam kehidupan ini? Hidup kita di dunia ini apa yang kita persiapkan nanti di akhirat nanti? Apakah kita memperkaya harta kita, memperkaya amal ibadah kita dalam kehidupan kita ini? Maka kehidupan yang kita jalani yaitu kaya harta dan kaya amal, begitu proses dalam kehidupan ini. Ada orang yang kaya di dunia, miskin di akhirat. Ada yang miskin di dunia, kaya di akhirat. Ada yang kaya di dunia, kaya di akhirat. Ada yang miskin di dunia, miskin di akhirat juga. Miskin dalam harta, miskin dalam amal ibadah. Tergolong manakah di antara ini kita? Maka koreksi dalam diri kita. Maka inilah kita jalani pada saat sekarang ini. Yang mana amal ibadah yang kita bawa nanti ke akhirat nanti. Yang lainnya tinggal semuanya. Harta tinggal. Keluarga tinggal. Hanya amal ibadah yang kekal untuk kita. Untuk mengikuti kita. Dari alam kubur sampai ke akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di dalam hadis riwayat Syekhani dijelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatbi'ul mayyiti thalathatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu wa yarji'u ithnani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Hadis riwayat Syekhani. Mengikut bagi mayit itu ada 3. Yang pertama adalah yaitu harta. Maka harta dalam kehidupan kita ini, harta bisa menyelamatkan kita dan bisa memasukkan kita ke dalam surga dan bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Selama kita hidup ini, dari mana harta yang kita dapat, kemana kita gunakan, kemana kita fungsikan. Di yaumil hisab nanti akan dipertanyakan oleh Allah, harta yang kita dapat selama hidup ini adakah barokahnya? Pernahkah kita gunakan di jalan Allah? Atau kita buat harta yang kita hamburkan? Tidak pernah kita menyantuni anak yatim. Kaum duafa, fakir miskin. Maka ini koreksi dalam diri kita. Harta yang kita kumpuli pada hari ini semua tinggal. Nggak akan dibawa ke alam kubur. Semua tinggal di dunia. Dari mana harta yang kau dapat ini semua tinggal. Maka hati-hatilah kita dalam memiliki harta yang kita dapat pada saat sekarang ini. Harta dari mana engkau dapatkan dan kemanakah engkau gunakan, semua akan dipertanyakan oleh Allah. Apakah harta yang kau dapatkan pada hari ini harta yang korupsi, harta suap menyuap, harta sogok menyogok, memakan pipi yang tidak jelas, proyek-proyek yang tidak jelas, mengambil harta tanah orang, mensengketa harta tanah orang. Apakah hasil rampasan, hasil rampokan, hasil pembegalan, penipuan, perampokan dan lain sebagainya? Maka ini akan dipertanyakan oleh Allah. Bisa kita terhalang masuk surga karena harta kita ini tidak jelas asal-usulnya, harta haram, maka menjerumuskan kita ke dalam neraka.
Sadarkah kita pada saat sekarang ini, begitu harta yang kita dapatkan, begitu kita gunakan, begitu hangusnya, begitu lesapnya, begitu hilangnya, sehingga berbagai macam penyakit bertubi-tubi menimpa diri kita karena harta kita tidak jelas, karena harta kita dapat secara haram. Maka sakit kita bertubi-tubi mengalami untuk kita, bencana bertubi-tubi mengalami untuk kita. Berobat ke sana tidak sembuh, berobat ke sana tidak sembuh, berbagai macam penyakit. Berobat rumah sakit sana tidak sembuh juga. Akhirnya apa? Harta semua terjual, rumah semua terjual, kendaraan semua terjual, maka kita pun wafat. Maka apa? Tidak ada keberkahan harta yang kita dapat. Ketika kita wafat, ketika kita mati, maka harta yang kita gunakan yang tidak jelas, dari hasil rampasan, hasil rampokan dan lain sebagainya, tentu kita koreksi dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian keluarga kita hanya sebatas mengantarkan kita sampai ke makam saja. Setelah itu mereka pulang, tinggallah kita sendiri di alam kubur. Keluarga yang kita cintai, anak yang kita cintai, cucu yang kita cintai, semua tinggal di dunia. Maka yang kekal adalah yaitu amal ibadah. Wa yabqa wa amaluhu. Dan kekal itu adalah amal ibadah kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa susahnya nanti kita di alam kubur, di yaumil hisab nanti, di hari pembalasan nanti, kalau kita tidak memiliki amal ibadah. Begitu proses di alam kubur kita menimpa pada diri kita, panas, sempit, gelap gulita, bau bangkai, bau busuk. Begitulah proses yang menimpa di alam kubur. Maka kita pada saat sekarang ini semua kita pasti merasakan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, penguasa mati, pejabat mati. Semua kita mengalami kematian. Tidak ada yang dibawa ke alam kubur ini. Allah itu tidak marah kalau kita tidak membawa harta ke alam kubur. Tidak marah dia kalau kita tidak bawa jabatan, tidak bawa kekuasaan. Allah tidak marah. Yang Allah inginkan dalam kehidupan kita ini adalah bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang kita banggakan dalam kehidupan ini? Sejauh mana harta yang kita dapat semua tinggal. Ladang sawit yang kita miliki semua tinggal. Itu hanya semua titipan. Ladang karet kita tinggal. Kendaraan kita tinggal. Rumah tinggal yang mewah. Itu hanya titipan untuk kita. Tidak akan dibawa mati. Harta, keluarga tinggal. Hanya amal ibadah yang kekal untuk kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siapa yang orang-orang yang sombong pada dahulu, wafat mereka juga, mati mereka juga. Korun, orang kaya, bermewah-mewah, yang mana memiliki harta yang melimpah, angkuh, sombong, takabur, semua tinggal. Dia pun wafat dan mati. Itu Korun. Siapa yang orang yang angkuh dan sombong? Fir'aun mati. Yang sombong, yang angkuh, yang orang dahulu, Raja Namrud mati. Dan apa yang kita sombongkan pada hari ini gak ada artinya. Semua kita ini semua tinggal di dunia. Harta yang kita dapat itu, kita ini pasti akan merasakan mati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran, kullun nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tiap-tiap yang bernapas pasti akan merasakan mati. Masih ada kehidupan sesudah kematian. Kita wafat, saat itu hidup kembali. Apa yang kita sombongkan pada saat sekarang ini? Sepintar-pintar diri manusia pada hari ini adalah mengingat dirinya kapan dia mati, kapan dia wafat.
Kapan dijemput oleh Allah asalnya? Itu sepintar-pintar diri manusia. Bila azal telah tiba untuk kita, telah mendekati kita, tidak dapat dimajukan sedikit pun, tidak dapat digeserkan sedikit pun. Apabila setelah wafat nanti di alam kubur, ya Allah balikkan saya ke dunia lagi, saya rajin beribadah, rajin sholat, rajin bersedekah, berimpak, berzakat, tidak ada lagi. Kalau udah di alam kubur, balikkan sekejap saja, nggak ada lagi penyesalan. Maka hari inilah kita koreksi dalam diri kita, sejauh mana amal ibadah kita pada hari ini, yang mana ibadah yang kekal, yang kita bawa mati nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun intisari dari khutbah Jumat ini adalah, mari kita evaluasi pada diri kita. Setiap permulaannya mesti ada penghabisannya, mesti ada pengakhirannya. Yang punya awal mesti ada punya akhir satu saat nanti. Yang mana hari yang kita jalani, hidup kita ini hanya sementara saja. Harta, keluarga, tinggal di dunia. Hanya kekal, yaitu amal ibadah yang mengikuti kita. Dan perlu kita garis bawahi pada saat sekarang ini. Selagi dalam hidup kita ini, yang mana orang-orang yang tersiksa di alam kubur umat Islam, yang mana adalah toharohnya tidak beres, bersucinya tidak beres. Inilah umat Islam yang paling banyak yang disiksa di alam kubur. Akhirnya apa? Ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Karena apa? Bersuci kita tidak beres, toharoh tidak beres. Kemudian adalah, kalau kita memiliki kaitan hutang, maka harus dilunasi. Ini akan terhalang kita masuk surga kalau kita memiliki utang piutang. Berapa dalam kehidupan kita ini mensengketa orang, merampas harta orang, merampas hak milik orang, hakmu, hakku, hakku, hakmu, halal haram hantam. Maka hilangkan seperti ini, akan terhalang kita masuk surga nanti. Gara-gara apa? Memakan harta-harta yang tidak jelas dari hasil rampasan dan rampokan, dari hasil tipuan dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa salim taslima katsira. Amma ba'du, faya ayuhannas ittaqullah fima amara wantahu amma naha. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu shallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahum minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma atina rizqan jadidan wa umuran tawilan wa malan katiran wa khairan qariban wa syarran ba'idan wa waladan sholihan wa amalan mutakaffalan bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma inna nas'aluka wal huda wat tuqa wal afafa wal ghina bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyun ya qayyum idhab mauta qalbi ya qayyum ma dumtu musila. Allahumma ansur ikhwana fi kulli makan ya Allah. Allahumma ansur ikhwana fi Suriah. Allahumma ansur ikhwana fi Yaman. Allahumma ansur ikhwana fi Thailand. Allahumma ansur ikhwana fi Kamboja. Allahumma ansur ikhwana fi Malaysia. Allahumma ansur ikhwana fi Indonesia. Allahumma ansur ikhwana fi Irak. Allahumma ansur ikhwana fi Palestina. Allahumma ansur ikhwana fi Palestina. Allahumma ansur ikhwana fi Palestina. Allahumma ansur ikhwana fi kulli makan ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.